Selamat malam semuanya. Ya, ini vlog edisi 24 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftalk edisi kemarin, edisi 23 Februari. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas di Yeftalk malam ini. Kita akan coba nanti bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan informasi terkait promo anniversary private trading room yang ke-8 masih tersedia untuk paket 6 bulan dan paket 12 bulan. Silahkan, link ada di kolom deskripsi apabila Anda berminat. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG turun 0,78%, mengarah ke support, potensi support di 6.690-an ya. Jadi mungkin dalam proses pullback ini ada potensi untuk pembentukan sebuah higher low di 6.700 sampai dengan 6.690. Jadi sementara ini masih dalam proses pullback. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Izin Pak F, tolong analisa MMIX untuk swing trade. Oke, kita lihat. Oke, untuk saat ini kecenderungan masih ke turun ya, koreksi. Swingnya juga swing turun gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah menunggu kita coba lihat potensi support karena ini menyempit ya. Bisa ditunggu di 151 atau 52 sampai dengan 140 ya. Gitu. Jadi sementara ini untuk MMIX masih bisa nunggu turun lagi di support selanjutnya. Begitu. Halo Baik, mohon pembahasan DSNG secara jangka pendek bagaimana? Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke, DSNG. Secara teknikal ya berarti ya untuk trading jangka pendek. Kita lihat secara pergerakan ya cenderung naik ya, swing naik dari wave yang ini ya. Nah, ini bisa dikatakan mungkin adalah koreksi yang mulai mendatar. Ini koreksinya turun ya, dan penurunan ini sepertinya akan cenderung menyempit ya. Nah ini ya. Jadi secara teknikal pergerakan DSNG ini potensinya akan menguji resist 980. Apabila dilewati, potensi kenaikannya adalah ke 1040 sampai dengan 1080 untuk jangka pendek. Jadi misalkan kita mau trading di saham ini, baiknya adalah buy on breakout di atas 980 dengan stop loss ketat di 950 atau 945 ya, dengan target di area 1040 sampai dengan 1080 seperti itu. Assalamualaikum Pak F, terima kasih atas penjelasan yang sangat detail tentang nikel dan cara melihat tren harga komoditas. Membuat saya tertarik dengan saham CPO. Mohon izin konsultasi saham STAA. Apakah like invest dan baiknya beli di harga berapa? Terima kasih Pak F, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, STAA like invest ya sudah pernah kita bahas. Kita juga pernah bahas terkait siklus naik CPO di awal siklus naik itu terjadi ya. Dan saat ini masih menurut saya masih berproses ya. Kita lihat kinerja mungkin hampir semua emiten perkebunan sawit ya mengalami penurunan kinerja di tahun 2023. Kemudian karena ya waktu itu CPO sedang turun ya, setelah naik cukup signifikan di 2021-2022 terjadilah koreksi dan sempat terkonsolidasi di bawah 4.000 ringgit Malaysia gitu ya, dan barulah terjadi kenaikan di beberapa kuartal terakhir di 2024 ya. Oleh karena itu terjadilah
kenaikan. Nah, seperti inilah yang kita maksud adalah ketika kita berinvestasi di saham komoditas, kita harus bisa melihat siklus yang sedang terjadi pada komoditasnya. Jadi memang cenderung ke jangka pendek ya, investasi. Ini jangka pendek tapi bukan trading ya. Investasi yang sifatnya jangka pendek. Jadi ada batasannya. Ada siklus itu dapat berubah sehingga tidak bisa kita hold terus-menerus. Ya. Acuan kita berinvestasi adalah ketika siklusnya naik. Acuan kita untuk keluar adalah ketika siklusnya sudah berubah menjadi turun. Kenapa? Karena ketika komoditasnya siklusnya naik, ya, kemungkinan secara fundamental akan terjadi kenaikan. Ya. Sebaliknya, ketika siklusnya turun, kinerja fundamentalnya kemungkinan akan terjadi penurunan. Ya, seperti itu. Itulah kenapa berinvestasi di semua komoditas itu tidak bisa terus-menerus di hold. Kita boleh hold selama siklusnya masih naik. Nah, sebelum kita bicara, ini kan kinerjanya sudah tumbuh ya sejak 3 kuartal terakhir ya. Dan kita sudah pernah bahas di bulan November atau Oktober. Sebentar, Anda bisa lihat lagi pembahasannya terkait siklus naik yang sudah kami sampaikan, siklus naik komoditas ini ya. Nah, ini kita bahas di awal bulan November. Nah, Anda bisa cari di Telegram ya. Seperti biasa, semua yang pernah kita bahas itu pasti dapat dicari di Telegram. Kalau Anda nggak mau nonton Jeff Talk full, Anda bisa lihat di Telegram dan ketik saham apa ataupun komoditas apa. Nanti pasti akan ketemu di situ. Kalau pernah dibahas pasti akan muncul. Seperti ini ya, contohnya kita sudah bahas di judulnya jelas siklus naik dimulai, saatnya investasi. Ini 3 November 2023. Kita akan bahas sedikit terkait komoditas CPO ya. Nah, di mana saat ini ya, siklus naiknya ini sudah terkonfirmasi ya, dengan setelah menguji ataupun membentuk sebuah higher low kemarin di Januari, yaitu di 4.265. Siklus naik ini sangat masuk akal terjadi karena memang Malaysia sekarang ini ataupun di Indonesia sekalipun sekarang ini memang masuk pada fase musim hujan, dan musim hujan itu identik dengan banjir. Ketika ada gangguan cuaca, kemungkinan terjadinya penurunan produksi itu dapat terjadi. Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa di 2023 itu musim panas berkelanjutan, sehingga saat itu supply dari CPO itu masih cukup aman, ya, tidak ada gangguan cuaca di situ. Ini juga kami tunjukkan data ya, data yang kami miliki bahwa memang secara produksi gitu. Ini data di negara Malaysia gitu ya. Produksi dari Malaysia itu belum kembali ya pada level sebelum pandemi. Ya. Padahal pandemi itu sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya memang di situ ada penurunan produksi. Ketika produksi itu menurun, supply menurun, ya, sedangkan kita melihat bahwa potensi demand ke depan itu akan meningkat. Ya, program-program biodiesel yang sudah mulai, ya, mungkin Anda sudah baca beritanya, kemudian juga mendekati musim atau bulan puasa, libur Lebaran, kemungkinan itu akan memberikan sentimen yang cukup positif terkait demand terhadap CPO atau sawit ya. Dan ini berpotensi untuk mengakselerasi siklus naik yang sudah terjadi sejak kuartal 4 2024 ya gitu. Jadi selain itu juga kita lihat di sini memang secara siklus memang seperti ini ya siklusnya ya. Nah, ini diproyeksikan di 2025 itu akan terjadi penurunan produksi ya, dan juga kita lihat dari tren ya, trennya ini memang masih turun ya atau tidak tumbuh
gitu dari produksi. Nah, ini artinya apa? Artinya membuka peluang untuk terjadinya kenaikan pada CPO sendiri. Nah, kita sudah sampaikan beberapa kali di Give Talk ya. Kalau ada yang tanya, tentunya kalau nggak ada yang tanya ya kita nggak bahas ya. Potensi kenaikannya ini bisa ke atas 5.000, bahkan bisa mencapai level tertinggi sebelumnya di 7.000 ringgit Malaysia gitu ya. Dan itu artinya ada potensi untuk emiten-emiten kelapa sawit, perkebunan sawit tentunya bisa mendapatkan sentimen yang positif gitu ya. Tentunya tidak semua, Anda harus bisa memilih dan memilah. Nah, untuk terkait STAA sudah pernah kita bahas bahwa saham ini juga merupakan salah satu saham yang layak invest ya, dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi margin yang sangat baik ya, tergolong masuk ke layak investasi. Tetapi sekali lagi, investasi di sektor komoditas tetaplah tidak bisa di hold terus menerus ya, karena dia naik dan turun mengikuti siklus komoditasnya gitu ya. Kalau di sini kita sudah mulai melihat bahwa profitabilitasnya ini sudah mulai improve, naik ya gitu, dan ya ini tercermin dalam fundamental ya, kenaikan yang terjadi di komoditasnya ini ya, seperti itu. Cukup ya, silahkan Anda pelajari lagi, silahkan Anda lakukan riset yang lebih mendalam ya terkait bagaimana potensi CPO ke depan ya di tengah pelemahan komoditas yang lain seperti batu bara, minyak dan lain-lain. Baik, mau analisa teknikal SMDR untuk swing, apakah bagus jika masuk di harga saat ini? Bagaimana TPSL-nya? Oke, kita coba lihat ya bagus dan tidaknya. Kita mengacu pada potensi upside dan risknya ya. Nah, swingnya ini sudah jalan ya, sebenarnya udah naik di 292 dan sepertinya ini merupakan target swingnya ya. Sudah masuk ke target swing di 276, ini merupakan target swing terdekat ya. Kemudian target lanjutannya belum tercapai, yaitu di 304. Nah, kalau mau masuk mungkin Anda bisa tunggu koreksi di 264 sampai dengan 258 dengan stop loss ketat di bawah 246 gitu ya. Malam baik, mohon analisa teknikal saham MPPA untuk trading jangka pendek menengah. Terima kasih. Oke, kita lihat MPPA. Sepertinya mengekor saham lipo yang lain ya, seperti MLPL juga naik ya. Oke, kita lihat dari jangka pendek. Sekarang ini sedang koreksi ya. Koreksinya ini memang di rentang harga yang belum bisa direkomendasikan di private trading room karena di bawah 70 ya. Jadi minimal saham itu bisa direkomendasikan yang jelas tidak hanya berpotensi naik tetapi secara harga harus di atas 70 untuk alasan keamanan ya gitu. Dan untuk saat ini secara teknikal masih konsolidasi, tetapi dengan kenaikan hari ini sepertinya menunjukkan adanya peningkatan volume yang berpotensi menguji resist konsolidasi di atas 72 di area 70 sampai dengan 72 ini kemungkinan bisa diuji dalam jangka pendek ya. Nah, apabila ini bisa dilewati mungkin untuk trading akan jauh lebih menarik ya gitu. Jadi saran kami tunggu di atas batas minimal trading yaitu di 70 ke atas. Oke. Malam Pak ya, mohon analisa JIHD untuk swing, bagaimana strateginya? Terima kasih. Oke, kita lihat JIHD, udah beberapa kali kita bahas ya sebenarnya saham ini. Oke, sekarang ini mengarah ke turun ya, masih konsolidasi turun. Nah ini ya, jadi dengan seperti ini, pola yang seperti ini baiknya adalah tunggu JIHD breakout di atas 11.30 ya. Itu akan membuka ruang yang lebih baik, lebih menarik ya. Mungkin sekarang ini dia akan cenderung flat dengan volume yang juga menurun. Jika kita trading dengan volume yang menurun itu mengindikasikan semakin lama semakin sepi atau tidak diminati. Nah, jangan sampai kita trading di tempat yang sepi ya. Gitu. Jadi kalau saya melihat ini mungkin akan jauh lebih menarik jika dia memang sudah pada tren naik yang berkelanjutan.
misalkan dia naik di atas 11.85, itu akan jauh lebih menarik. Tapi kalau misalkan Anda mau trading tektokan gitu ya, nggak tahu ini berapa lot yang bisa dibeli, tapi yang jelas ini semakin lama semakin mengecil ya, itu Anda bisa tunggu di support 925 dengan target terbatas ya. Kita coba lihat time frame jangka pendek di H4 ya, di 1000 ya. Jadi 920 sampai dengan 1000 ini mungkin akan menjadi ruang konsolidasi jangka pendek untuk saham JIAD. Jadi mungkin saya lebih menyarankan tunggu dia di atas 1100 ke atas. Kalau sudah seperti ini mungkin jauh lebih menarik ya, karena volumenya ada. Sekali lagi, kalau kita mempertimbangkan volume transaksi untuk ya sekali lagi, kita nggak mau kita rekomendasikan sebuah saham tetapi tidak bisa diikuti, tidak bisa dibeli gitu ya, terlalu kecil transaksinya gitu. Tapi kalau misalkan kita trading sendiri, mungkin volume kecil itu relatif ya, tergantung masing-masing orang berapa duitnya, berapa modalnya. Tapi ini semakin lama semakin kecil, itu yang bisa saya sampaikan sementara ini untuk JIHD. Jadi saran tunggu rame dulu. Oke, ACS untuk swing seperti apa risk rewardnya? Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita lihat. Oke, risk rewardnya sekarang kan konsolidasi ya, jadi risknya mungkin dengan kondisi seperti ini kita akan coba lihat support ya. Ini adalah risknya. Kemudian ini middle area, lalu ini adalah resist area konsolidasi. Oke, nah jadi untuk risk ya, ini masih mengarah turun ke bawah ya, swingnya ini masih swing turun, sehingga mungkin ada baiknya Anda menunggu SS nunggu di area support ya, di bawah 725 sampai dengan 705 ya, baru lalu ada sudah mulai mengalami kenaikan ataupun rebound, Anda bisa ikutin. Tetapi kalau Anda bertanya risknya sekarang ini ke support konsolidasi ini 4%, dengan potensi upside itu sekitar 9 sampai dengan sekitar 11%-an itu. Tetapi swingnya masih turun, jadi memungkinkan untuk Anda buy on weakness di bawah 725. Begitu kira-kira. Malam baik untuk MLPL, apakah sudah uptrend? Apakah boleh masuk untuk trading dan potensi TP-nya di berapa? Terima kasih sebelumnya, sehat selalu. Oke. MLPL nampaknya sudah mulai uptrend ya. Nah, ini ya. Sudah pernah kita bahas juga. Jadi kalau kita swing trade itu tidak mengacu pada tren ya. Tetapi ya nggak apa-apa juga kita trading hanya di saham uptrend, boleh juga. Tetapi swing itu bisa dilakukan di dalam tren naik maupun di dalam tren turun. Ketika tren turun, kita mencari swing naik atau pullback atau koreksinya dari tren tersebut. Kalau swing di dalam tren naik, kita mengikuti swing naik atau tren yang kenaikan yang searah dengan trennya gitu. Nah, sekarang ini trennya masih naik ya. Jadi pertanyaannya, apa boleh masuk untuk trading, berapa potensi TP? Oke, kita lihat potensi TP-nya sepertinya hari ini hampir tercapai ya. Kita coba lihat dari ekstensi selanjutnya. Oke, potensi TP-nya itu terdekat di 157. Sekarang ini sudah di TP1 ya, sebenarnya TP-nya 0,3. Kemarin kita juga trading juga ya, tanggal 17 kita masuk di MLPL ya, dan untuk targetnya memang di 100, sekitar 140 150 ini ya. Ini target 140, ini target 1 ya, ini sudah tercapai sekarang, dan potensi selanjutnya di 171. Untuk risk sekarang ini bisa dibatasi ke bawah 137 ke bawah, itu sekitar 3%. Jadi bisa nggak ya untuk swing trade? Bisa ya. Jadi kalau mau masuk di harga sekarang dengan stop loss di bawah 137, target terdekat di 157, target selanjutnya di 172 gitu.
Oke, lanjut ya. Malam Pak Yusuf. Sebelumnya terima kasih untuk channel yang sangat membantu untuk saya yang masih baru di dunia saham. Sama-sama ya Pak. Tolong bahas saham Mayora. Apakah layak untuk swing? Sehat selalu untuk Pak Yusuf dan tim. Amin. Terima kasih doanya. Sekali lagi. Oke, untuk Mayora. Jadi saham Mayora ini memang sekarang berada di support konsolidasi ya. Jadi untuk swing sepertinya ya memungkinkan ya dengan risk yang cukup terbatas ya, karena pergerakannya memang juga sedikit ya bisa dikatakan berada di support ya yang tentunya minim ya secara risk, hanya sekitar 3%. Anda bisa stop loss di 2190. Kemudian untuk TP, untuk swing terdekat ya, Anda bisa TP di 2440, itu TP1, atau Anda sedikit turunkan di bawah 2410, itu udah cukup. Jadi 2400 TP1 nya. TP kedua karena ini konsolidasi bisa di rentang 2570 0,6 sampai dengan 0,7 di 2670. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Pak Yev, tolong bahas TEBE. Apakah layak invest? Oke. Sama apa ini ya? Oke, turun ya. Secara harga sahamnya sedang turun. Baik, kita coba cek fundamentalnya dulu. Apakah penurunan ini baik untuk kita beli, untuk invest atau tidak gitu ya. Oke, kita tahu ini adalah berhubungan dengan batu bara ya. Sepertinya berhubungan dengan pertambangan ya. Jelas kita lihat dari pertumbuhannya turun dengan konsisten ya di kuartal 1, 2, 3 turun, dan turunnya ini cukup signifikan ya. Jadi sementara ini kemungkinan berhubungan dengan komoditas. Kedua, secara pertumbuhan juga tertekan ya. Jadi sementara ini saran saya adalah menunggu ya, masih menunggu ya, karena ini memang secara pertumbuhan ini cukup jatuh gitu ya. Penurunannya ini cukup jauh ya. Jadi dari atas sampai bawah juga ya. Revenue turun 19%, kemudian labanya turun 30-an%. Itu cukup signifikan gitu. Jadi ya wajar harga sahamnya seperti ini karena memang kemungkinan terdampak oleh penurunan komoditas seperti itu. Jadi sekarang ini bukan tidak layak invest, tetapi menunggu untuk layak invest. Oke, Pak Yev, Senin bahas AAD lagi ya Pak. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Yev. Wah, bahas apa ya, harus diberikan keterangan ya, bahas teknikal. Kemarin kita sudah sampaikan di insight terbaru terkait terkait potensi target price. Sudah ada belum ya? Sudah disampaikan kok. Sebentar ya. Udah bisa cek di Telegram ya. Nah ini ya. Kalau untuk trading ya, untuk trading menurut saya ya sekarang ini belum ya. Harus menunggu di support 7.250 karena swingnya masih turun ya. Dan untuk target price Anda bisa cek di sini ya. Ini nggak tahu nih untuk member sepertinya ya. Gitu. Untuk Yevtok ini saya kasih tahu ya potensi penurunan jangka pendeknya di 7.250 ini disampaikan ini targetnya ada 3 ya, seharusnya 3 target turun untuk saham AAD gitu ya. Jadi mungkin lain kali bisa disampaikan lebih lengkap ya untuk pembahasannya teknikal atau trading investasi gitu. Untuk sementara seperti itu. Malam Pak Yev, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya, diberikan keberkahan selalu. Boleh review untuk saham TRON, apakah cocok untuk swing? Dan mau bertanya, saham-saham IT sepertinya arah tren gorengan saat ini, bagaimana memastikan analisa saham aman sebelum kita entry ikut tren seperti sekarang?
Untuk Tron tadi kebetulan kita juga trading ya di private trading room tentunya. Sebentar. Oke, tadi kita beli pagi ya di tanggal hari ini 24 tadi jam 9.41 kita beli di 1. Ini time frame 1 jam ya, H1 gitu ya. Tadi pagi kita beli di kok jamnya nggak sesuai ya, 1.60, kemudian targetnya tadi sudah tercapai ya di 179. Ini ya, Anda bisa lihat di PTR ya, 179 tadi naik bahkan sampai dengan 186 ya. Ya, jadi sekarang ini sangat sadis juga ya turunnya gitu. Seperti ini memang ya. Kenapa kita hanya memasang di 179? Karena memang itu adalah target kedua ya, yang harus dijual di situ ya. Kalau tidak dijual ya Anda bisa seperti ini akibatnya ya gitu. 179 itu adalah 1,6 ya. Jadi kalau misalkan Anda mau trading lagi, mungkin besok kalau ada technical rebound seperti ini, kemungkinan ini akan bergerak beberapa hari ya di bawah 153 sampai dengan 148. Anda bisa buy on weakness dengan stop loss di 138 ke bawah ya. Dan ini harus dijual ya kalau sudah naik ke target. Kenapa? Kita belajar dari historicalnya ya. Jadi saham ini rally-nya itu sangat kecil, sangat sempit. Jadi kalau misalkan kita tidak segera jual, nanti bisa dibawa balik. Dibawa balik itu balik turun atau kena stop loss bahkan gitu ya. Jadi tidak semua saham itu bisa di hold terus menerus ya. Ada saham yang harus dijual kalau kena TP. Nah, seperti ini contohnya ya. Itu kebetulan hari ini kena TP2 ya untuk Tron. Ini kita beli jam 9.41, kemudian kena TP-nya jam mungkin ini jam 3 atau sebelum sesi kedua ya. Gitu, siang di 180-an. Anda cek saja. Gitu. Kenapa kok tidak berlanjut? Karena memang secara historical polanya memang seperti ini ya. V-shape, tower ya, pola tower. Jadi kalau pola tower itu misalkan dia spike, jangan dikejar kalau kita nggak punya. Itu ya supaya kita terselamatkan, tidak nyangkut di atas. Kalau sudah naik, kita harus hindari. Kalau dia baru mulai naik, kita ikuti. Gitu. Jangan membeli ketika dia sudah naik. Kalau sudah naik, resikonya besar. Ya kalau Anda bisa mengeksekusi stop loss. Kalau tidak, ada yang Anda sudah pasang ya, Anda sudah set cut loss-nya, tetapi dia lompat ke bawah, bisa seperti itu. Oke, karena memang karakteristiknya sangat agresif. Cukup ya? Oke, sudah semua saya bahas. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Silahkan berkonsultasi ya terkait saham apa yang Anda ingin dibahas di F-Talk selanjutnya. Silakan dianalisa lagi apa yang kami sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah ya. Analisa fundamental secara mendalam, buat proyeksi apabila Anda ingin berinvestasi, jangan impulsif, jangan hanya karena nonton F-Talk kemudian invest. Ya, Anda perlu mempelajari lebih mendalam dan jangan lupa buat investing plan. Kalau Anda trading juga Anda harus membuat trading plan ya, jangan sampai beli tanpa ada trading plan, nanti bingung kalau sahamnya ternyata turun ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.